رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan-Nya kepada kita, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan bersama-sama mempelajari sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan duduknya jemaah sekalian di majelis ilmu ini, di masjid yang mulia ini, menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kajian Sahih Bukhari ya. Terakhir kita sudah sampai di bab yang ke-11, yaitu halaman 153, mengenai berjalan ketika berangkat sholat Jumat ya. Babul masyi ilal jumu'ati. Jadi disunahkan ketika berangkat sholat Jumat itu dengan berjalan kaki ya, walaupun kita memiliki kendaraan. Nah, di antara hikmahnya yang mudah-mudahan langkah yang kita lakukan, jalan yang kita tapaki akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan berjalan kaki menuju tempat ibadah itu, kalau dilakukan bersama-sama, itu bagian dari syiar, bagian dari syiar Islam. Dalam misalkan angkat Jumatan ngangge mobil atau tapi ngangge motor, meureun jami nu ninggal teh asa teu aya benten rek nu angkat ka kantor gitu nya. Tapi lamun katinggal gindingna ya, ngangge sinja, ngangge acu koko, ngangge peci, nyanak sajadah, ngabring tah ti bumi teh. Ini menunjukkan syiar Islam yang mudah-mudahan menjadi dakwah bagi pemeluk agama yang lain ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam babun la yuqimu rajulu akhahu yaumal jumu'ati wa yaqudu makanahu. Bab tidak boleh seseorang menyuruh saudaranya untuk berdiri di hari Jumat, walaupun nanti kita mendapati hadis ini berlaku di hari yang lain atau di momentum yang lain. Wa yaqudu makanahu, dan dia menempati tempat duduknya. Jangan dipiorang cengkat, Pak, jangan duduk di sini ya, saya yang akan duduk di sana ya. Itu enggak boleh. Hadisnya ini riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Arang ausalah hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuqima rajulu akhahu min maq'adihi wa yajlisa fihi
Ayat tambahan anaknya. Kila Jumu'atu. Nah ini kila di sini ialah rawi yang bertanya kepada seorang tabi'in yang bernama Nafi'. Al-Jumu'atu, apakah itu berlaku di hari Jumat? Qala al-Jumu'ata wa ghairaha. Jadi di hari Jumat dan selainnya. Nah, hadis ini jemaah sekalian diterima dari sahabat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, asal dari larangan itu ialah haram. Oleh karenanya Imam An-Nawawi dan ulama yang lainnya memahami hadis ini terkait larangan yang hukumnya haram, menyuruh orang lain berdiri lalu kita duduk di tempatnya. Ai makanahu fil masjid. Jadi orang yang sudah duduk di masjid kita suruh berdiri. Nah, kemudian Ibnu Jurayj ya sebagai perawi hadis ini berkata kepada Nafi', apakah larangan ini khusus di hari Jumat atau secara mutlak? Maka Nafi' berkata al-Jumu'atu wa ghairaha. Larangan ini berlaku baik di hari Jumat ataupun yang lainnya. Jadi dilarang bagi seseorang memerintahkan saudaranya berdiri lalu duduk di tempatnya, baik di hari Jumat ataupun di hari-hari yang lainnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita haramnya melakukan hal itu. Di antara hikmah atau alasannya ya jangan sampai tertanam kebencian dalam hati saudara kita karena merasa haknya itu telah terampas gitu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu tidak boleh kita mengkhususkan satu tempat sholat di masjid. Jadi kalau kita ingin mendapatkan saf tertentu, datanglah lebih awal. Nah, kalau kita datangnya terakhir, maka mau tidak mau tempat kita di belakang. Kan saf terbaik bagi laki-laki itu di mana Pak kalau sholat berjamaah? Di yang paling depan. Nah, yang paling depan itu ada juga yang terbaik, yaitu yang paling dekat posisinya dengan imam. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan saf ketika sholat Jumat, maka datanglah lebih awal. Ya, datanglah lebih awal. Kalau ada orang yang sudah menempati tempat kita, maka carilah tempat yang kosong. Nah, ini kadang sebagian peristiwa atau ada satu kasus di mana seorang pejabat akan menghadiri sholat Jumat. Dongkap nanti sok terakhir gedingnya, tapi si tempat sholatnya terus di tandaan, nggak boleh ada jemaah yang duduk di sana. Padahal hakikatnya semua hamba di hadapan Allah itu sama. Yang lebih meninggikan atau mendekatkan derajat mereka kepada Allah ialah terkait dengan ketakwaan. Jadi kalau ada pejabat yang ketika melaksanakan sholat Jumat datangnya di akhir, maka silakan dia tinggal menempati saf yang kosong yang berada di belakangnya. Nah, kecuali kata sebagian ulama ini bagi orang tertentu seperti hanya para ulama ya yang akan menempati majelis taklimnya. Ini nggak jadi masalah karena ini terkait dengan taklim, mengajarkan ilmu agama ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan ya, tadi disampaikan ya di antara alasan kenapa hal itu dilarang agar jangan sampai tertanam sifat benci dari hati saudara kita.
Bukankah innamal mu'minuna ikhwah? Orang mukmin itu adalah bersaudara, ya. Nah, kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita terkait dengan sifat tawadhu. Nah, biasanya kan orang kalau menyuruh saudaranya berdiri, dia menempati tempat duduknya, ini diantara ciri kesombongan, ya. Maka pintu kesombongan itu ditutup rapat-rapat. Justru kita itu harus menampilkan sifat tawadhu di hadapan saudara kita, bukan berlaku sombong, ya. Nah, hadis ini sesuai dengan judul yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari terkait dengan larangan menyuruh saudaranya berdiri. Nah, berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan ialah babul adzan yaumal jumu'ati. Bab adzan di hari Jumat. Hadisnya dari Sa'ib bin Yazid, ya. Kita baca dulu hadisnya, ya. Anis Sa'ib bin Yazid mangga radhiyallahu anhuma qala kana nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasa al imam ala minbari ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nas zadan nidaa ats-tsalitsa ala zawra. Nah, ini terkait dengan azan di hari Jumat. Kurang mendakan gitunya kaum muslimin nalika dinten Jumat ada yang azannya 1 kali, ada yang azannya juga 2 kali. Nah, dijelaskan dalam hadis riwayat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya kanan nida adalah an-nida. An-nida di sini maksudnya ialah adzan. Karena adzan itu dari segi bahasa ialah seruan atau panggilan. Adzan di hari Jumat pertama kali, ya, dilakukan di zaman Nabi ialah ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Ya, itu adzan yang dilakukan di zaman Nabi. Idza jalasal imamu alal minbari ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hanya khalifah sepeninggal Nabi, yaitu di zaman Abu Bakar. Jantan di zaman Rasul adzan Jumat mung sakali. Di zaman Abu Bakar adzan Jumat mung sakali. Di zaman Umar adzan Jumat mung sakali oge. Nah, barulah di zaman sahabat Utsman bin Affan maka adzan ditambah menjadi 2 kali atau 3 kali. Nah, di sini ada kata ats-tsalits, maksudnya di dalamnya sudah terkandung iqamah. Jadi iqamah atau qomat itu diistilahkan juga dengan adzan. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul bersabda, baina kulli adzanaini as-shalat. Antara 2 adzan itu ada salat. Maksud 2 adzan ya tentunya adzan seruan untuk orang salat, yang kedua iqamah itu sendiri. Jadi qomat teh aya kalana diistilahkeun ku adzan.
Nah, jantan di zaman Utsman itu adzan ditambah menjadi 2 kali atau 3 kali. Ditambah di mana? Ala Zawra. Zawra itu ialah pasar yang ada di Madinah. Pasar yang ada di Madinah. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama terkait dengan azan di masa Nabi dan 2 orang sahabatnya itu dilakukan hanya 1 kali, ya. Nah, waktunya ketika imam sudah naik mimbar, ya, tepatnya ketika imam sudah mengucapkan salam, imam menuju mimbar. Jantan upami ninggal praktek yang dilakukan oleh Nabi itu Pak ketika masuk masjid enggak tahiyatul masjid dulu, enggak, langsung beliau menuju ke mimbar menghadap jamaah kemudian mengucapkan salam. Nah, setelah salam khatib duduk kemudian muadzin memandangkan azan. Nah, terkait dengan tempatnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan muadzin itu azan di hadapan Nabi, ada yang mengatakan muadzin itu azan di atas menara masjid, ya. Tapi azannya sepakat para ulama hanya 1 kali, ya. Nah, kemudian di masa Utsman bin Affan azan ditambah. Nah, alasannya kata para ulama, hal itu dilakukan oleh Utsman karena jumlah kaum muslimin pada saat itu makin banyak. Sedangkan di masa itu yang namanya sholat Jumat Pak hanya dilakukan di satu masjid, yaitu Masjid Nabawi. Jantan walaupun Madinah itu kota yang luas, masing-masing kabilah di daerahna ngagaduhan masjid, tapi upami Jumatan masa dayana terfokus ke Masjid Nabawi, ya, terfokus di Masjid Nabawi. Nah, perluasan wilayah dilakukan, orang makin banyak, lamun adzan sekali dipastikan banyak orang yang telat, maka Utsman bin Affan berinisiatif untuk menambah adzan, yaitu di pasar sekitar Madinah. Jantan diuningakeun heula adzan di dinya. Si muadzin teh adzan di pasar. Hari di urang adzan pertama adzan di pasar, ada di masjid, Pak. Di masjid. Ya. Nah, maka inilah yang menjadi landasan bagi sebagian ulama disyariatkan adzan 2 kali kalau alasannya seperti itu, ya. Walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ummnya lebih memilih adzan yang dilakukan di zaman Nabi dan 2 orang sahabat. Nah, ini mah kembali kepada kendala teknis, Pak. Kendala teknis. Jadi kalau misalkan di suatu wilayah, ya, jumlah masyarakatnya sangat banyak, kalau adzan hanya 1 kali mereka tuh belum bisa kumpul untuk sholat Jumat, apalagi misalkan kualitas speaker pengeras suara ala kadarnya, maka bisa diterapkan terkait dengan amalan sunnah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini Pak bagian dari Khulafaur Rasyidin, ya. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, ya. Diperintahkan untuk mengikuti sahabat yang keempat. Ya, walaupun kita melihat bahwasanya kalau dengan adzan 1 kali itu bisa adzan 1 kali cukup memanggil jamaah datang ke masjid, apalagi kalau di lingkungan kita antara satu masjid dengan masjid yang lainnya itu berdekatan. Bahkan kumandang adzan saling sahut menyahut. Bisa dipastikan orang itu tahu bahwa sekarang hari Jumat, ya, dan sekarang itu akan Jumatan. Maka tentunya yang lebih utama adzan yang dilakukan sebagaimana di zaman Nabi dan 2 orang sahabatnya, yaitu adzan hanya 1 kali.
Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini juga menjadi pelajaran terkait dengan disyariatkannya duduk bagi imam. Janten duduk kanggo khotib teh Pak 2 kali. Yang pertama duduk setelah mengucapkan salam, menghadap ke jamaah lalu duduk mengucapkan salam. Kemudian yang kedua duduk setelah khutbah pertama. Kan khutbah dinten Jumat teh 2 kalinya banyak. Rengse khutbah anu pertama, kemudian khotib duduk sejenak lalu bangkit lagi. Janten salika dua kali. Nah, ini bagian dari syariat atau terkait dengan aturan ketika menyampaikan khutbah ya. Nah, itu terkait dengan azan ya. Berikutnya ialah babul muadzin. Babul muadzin al-wahid yaumal jumu'ah. Bab muadzin hanya satu ya. Kalau di sini judulnya apa? Satu muadzin untuk hari Jumat. Babul muadzini al-wahidi yaumal jumu'ah. Nah, kalau di zaman Nabi hari Jumat itu yang adzan cuma Bilal, nggak ada muadzin yang lain, tidak ada muadzin yang lain. Hadisnya ini dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lam yakun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muadzinun ghairu wahid. Bahwasanya di masa Nabi itu yang namanya muadzin hanya satu, yaitu Bilal ya, yaitu Bilal. Ada sebagian daerah saya pernah melihat di televisi ya. Jadi di hari Jumat itu muadzin lebih dari 2. Dan mereka mengumandangkan azan itu dengan bersamaan ya. Saya lupa lagi daerah mana itu. Ya, daerah mana. Jadi seluruh muadzinat ya Pak. Kemudian azan Jumatnya bersamaan. Nah, pertanyaannya dari mana mereka memahami atau mengamalkan hal ini? Padahal jelas dalam hadis ini muadzin untuk hari Jumat itu adalah satu, ya, cukup satu. Muadzin ghairu wahidin. Wa kana ta'dinu yauma jumu'ah hina yajlisul imam. Dan azan di hari Jumat, tentunya ini konteksnya di masa Nabi ketika Nabi masih hidup, yaitu ketika imam sudah duduk di atas mimbar, ya, sebagaimana yang disampaikan, yakni alal minbari. Nah, hadis ini jemaah sekalian memberikan faidah bagi kita, pelajaran bagi kita terkait dengan dimakruhkannya. Kata para ulama, hukumnya makruh kalau ada beberapa muadzin di hari Jumat, atau di kita suka ada ya tugasnya itu dibagi 2. Janten kanggo azan muadzin pertama, kanggo iqomah muadzin anu kedua. Jadi yang utama itu mereka yang azan, orang yang azan, orang itu pula yang mengumandangkan iqamah ya. Nah, berbeda halnya memang ada sebagian ulama, diantaranya ialah Ibnu Habib, di mana beliau yang membolehkan dalam satu masjid ada beberapa muadzin, tapi tentunya ini bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya bab yang ke-15, wajib dikumandangkan azan untuk sholat Jumat. Kalau judul yang aslinya ya di kitabnya yang dicantumkan oleh Imam Bukhari, babun yujibul imam alal minbari. Bab imam menjawab panggilan atau seruan muadzin. Idza sami'an nida, apabila dia mendengar azan. Nah, ini judul yang asli ya.
yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, hadisnya jemaah sekalian dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jalasa 'alal minbari yaumal jumu'ah. Pada saat itu Muawiyah beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Di samping pemimpin negara, beliau pun menjadi pemimpin ketika sholat Jumat. Janten lamun ninggal sunnahna atau kebiasaan para pemimpin zaman baheula nu ngaranna pamimpin nagara teh pamimpin sholat oge, ya. Jadi pejabat yang utama itu ketika sholat Jumat memimpin sholat. Ya. Sebagaimana ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi Amirul Mukminin, demikian hanya Utsman dan Ali, ya. Yang berikutnya ialah Muawiyah. Nah, Muawiyah ketika menjadi khatib Jumat, beliau ya sebagaimana yang dilakukan oleh khatib sebelumnya. Beliau naik ke atas mimbar, duduk di atas mimbar, lalu mendengarkan kumandang azan, mendengarkan kumandang azan. Falamma adzanal muadzinu, ketika muadzin berkumandang dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka Muawiyah pun berkata Allahu Akbar. Jadi sunnahnya mengikuti bacaan muadzin itu berlaku di hari Jumat. Berlaku juga di hari Jumat, baik untuk jamaah maupun untuk khatib yang berada di atas mimbar. Janten kanggo khatib tong ngalamun gitu nalika muadzin keur ngumandangkeun azan. Maka ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ucapkanlah Allahu Akbar. Tapi yang unik dalam hadis ini jemaah sekalian, ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Muawiyah mengucapkan wa ana, dan saya juga. Wa ana di sini maksudnya ialah saya juga mengucapkan hal demikian. Ya. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah berkata wa ana, saya juga, dalam artian saya mengucapkan hal itu juga. Falamma anqadha ta'dzin, maka setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, Muawiyah berkata ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat itu duduk di tempat ini. Ketika muadzin mengumandangkan azan, beliau mengucapkan apa yang kalian dengar dariku. Jadi sahabat Muawiyah ini sedang mengajak, menjadi dalil bahwasanya khatib itu boleh berbicara kepada jemaah di tengah khutbah. Jantan anu dilarang tekan kieu Pak. Yang dilarang itu pembicaraan antara jemaah dengan sesamanya kan. Ngobrol misalkan ya, antara jemaah yang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau yang berbicara adalah khatib, ya, mengajak bicara jemaah karena ada suatu hajat atau keperluan, maka itu dibolehkan. Sebagaimana ketika di hari Jumat saat Rasul sedang berkhutbah, ada laki-laki masuk ke dalam masjid. Ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, dia langsung duduk tanpa sholat terlebih dahulu. Kemudian oleh Nabi ditanya, kamu sudah sholat atau belum? Belum ya Rasulullah. Berdiri, lakukan sholat. Ya. Jadi boleh khatib mengajak bicara kepada jamaah kalau memang diperlukan. Anu teu kengeng mah lamun aya jamaah ngobrol jeung sanesna, ya. Ieu mah khatib nuju ke khutbah ngalalobrol. Bahkan aya kalana sanes menguku dipidamel ku murang kalih nu sok resep ngobrol teh kitu nya, jamaah nu geus harapuh oge
kadang-kadang sok katinggal, kan katinggal pisan Pak ku khotib teh di payunan pisan jamaah teh. Lamun aya nu ngobrol teh apal pisan maka boleh pada saat itu khotib menegur kepada anak-anak ya, ke bapak-bapak atau langsung ke bapak-bapak bukan. Ada di sini gue saya utik kepada anak-anak diharapkan untuk diam mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Dan saya pernah menyampaikan hal itu karena ayah kalana kondisi masjidnya terkondusif gitu ya, lantaran ada anak-anak yang tidak terkondisikan. Karena baiknya memang kalau anak ingin ikut sholat Jumatan ada pendamping ya. Lamun bapak nyandak murang kali didampingi, jangan dibiarkan dia kumpul dengan teman-temannya yang lain ya, bawaannya nanti ribut ya, reang nalika Jumatan teh. Jadi pabaliut antara suara khotib dengan suara anak-anak sehingga bisa mengganggu kekhusyuan selama khutbah atau sholat Jumat berlangsung gitu ya. Nah, hadis ini juga sesuai dengan judul yang dicantumkan oleh Imam Bukhari terkait dengan imam yang menjawab seruan muadzin. Hadis ini juga menjadi dalil disyariatkannya duduk bagi khatib sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, berikutnya khutbah di atas mimbar. Babul khutbati alal mimbar. Nah, kawitna Pak di Masjid Nabawi teh teu aya mimbar. Rasul kalau Jumatan beliau bertopang dengan busur panah atau tongkat gitu. Kemudian ada seorang sahabat berinisiatif ya untuk membuatkan mimbar bagi Rasulullah. Bahkan ya sahabiah, ada seorang ibu berinisiatif untuk membuatkan mimbar bagi Rasulullah. Maka semenjak dibuatkan mimbar, Rasul tidak lagi bertopang pada busur panah atau tongkat ya. Adapun terkait dengan Rasul ketika khutbah itu bertopang atau memegang pedang, itu tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Bahkan itu diingkari oleh Imam Ibnul Qayyim karena ada anggapan sebagian orang jahil mengatakan sunnahnya khatib ketika berkhutbah itu sambil membawa pedang sebagai simbol bahwasanya Islam itu disebarkan dengan pedang. Nah, ini tentunya kekeliruan ya. Tidak ada satupun riwayat terkait dengan Rasul saat khutbah memegang pedang. Yang ada itu ialah tongkat atau busur panah. Itu terjadi sebelum dibuatkan mimbar. Ya. Tapi di sapali masjid mah aya mimbarna terus disayogikeun sapaket jeung tongkatna. Sapaket jeung tongkatna. Janten upami hoyong nyaketan sunnah mah lamun aya tongkat tong aya mimbar. Lamun aya mimbar tong aya tongkat. Mungkin ini ingin mendapatkan paket lengkap. Mimbarna ongkoh, tongkatna ongkoh. Nah, kita lihat hadisnya ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana jiz'un yaqumu alaihi nabiyyu. Lekas eta aya Pak? Oh, hadis yang 513 ya. Oh, kita lihat aja, merujuk ke sini ya. Ada hadis Sahal ya Pak ya? Hadis Sahal. Kalau yang tadi saya baca ini hadis yang di bawahnya. Kita baca hadis Sahal dulu. Haditsu Sahl bin Sa'din As-Sa'idi fi amril minbari taqaddama wa dzikru salatihi
al-qahhara wa zada fi hadhihi falamma faragha aqbala 'alan nasi faqala ayyuhan nasu innama sana'tu hadza lita'tamu wa lita'allamu salati. Nah, ini untuk kitab ini kadang tema hadis yang dicantumkan tidak sesuai dengan judul ya. Yang lebih tepat itu yang dimasukkan ke dalam bab ini hadis Jabir ya, hadis Jabir. Ya, walaupun hadis Sahal ini ada keterkaitannya terkait dengan mimbar. Jadi peranan mimbar di zaman Nabi itu diantaranya ialah untuk sebagai tempat khatib menyampaikan khutbah. Bahkan di hadis ini Rasul pernah mengajarkan sholat kepada sahabat di atas mimbar. Nah, kalau misalkan dalam satu masjid tidak ada mimbar, maka untuk khatib cari posisi yang lebih tinggi, ya, posisi yang lebih tinggi. Bahkan ada kalanya pamimbaran di satu masjid itu tempatnya sangat tinggi, Pak. Seperti hanya saya punya jadwal khutbah di daerah Dago atau Lembang gitu ya. Jadi kalau kita mau naik ke mimbar itu kayak naik ke tangga, bahkan aya 2 meter malahnya. Jantan ninggal jemaat dihandap, jemaat dihandap gitu. Kedah lalaunan bagi tanggana alalit pisan gitu. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada mimbar, ambil posisi yang lebih tinggi dari jemaah agar suara lebih terdengar atau khatibnya lebih terlihat oleh jemaah. Nah, ini yang dilakukan oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi terkait dengan bagaimana beliau menyampaikan di masa Nabi Rasul pernah mengajarkan tata cara sholat itu di atas mimbar ya, walaupun Rasul agak mundur ke belakang ya. Nah, adapun hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana jiz'un yaqumu ilaihin nabiyyu. Nah, ini peristiwa sebelum dibuatkan mimbar. Jadi apabila Rasul berkhutbah, beliau biasa berdiri di bawah pohon kurma sambil memegang busur panah atau tongkat. Jadi beliau posisinya di bawah pohon kurma. Falamma wudi'alahul minbar, ketika dibuatkan mimbar. Nah, mimbar Nabi itu dari kayu yang terdiri dari 3 tangga. Jadi mimbar Nabi itu ada 3 tangga ya, yang dinaiki oleh khatib. Mungkin di antara jemaah pernah mendapati ada masjid yang memang di dalamnya ada mimbar yang terdiri dari 3 tangga. Nah, jadi ketika dibuatkan mimbar, maka oleh Rasul dan para sahabat terdengarlah suara tangisan, ya, suara tangisan. Tangisan ini seperti hanya tangisan unta betina yang hamil. Dalam sebagian riwayat, suara tangisan ini seperti hanya tangisan bayi, ya, yang didengar langsung oleh Rasul dan para sahabat. Jadi yang mendengar tangisan itu bukan hanya Nabi, tapi terdengar oleh para sahabat. Itu sahanu cerik gitunya. Nah, ternyata ketika diselidiki ya, maka didapatilah oleh Rasul ternyata suara tangisan itu berasal dari pohon kurma tersebut. Berasal dari pohon kurma. Jadi si pohon kurma itu menangis, Pak, lantaran posisinya akan digantikan oleh mimbar. Dalam riwayat lengkapnya, maka si pohon ini dipeluk oleh Nabi sehingga tangisannya itu berhenti. Dipeluk oleh Nabi sehingga tangisannya berhenti. Ini bagian dari tanda kekuasaan Allah. Mungkin kita menganggap bahwa
sekitar kita itu dianggap benda mati atau sesuatu yang tidak bisa bicara atau mengeluarkan suara. Tapi kalau Allah menghendaki, apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh manusia ternyata bisa dilakukan oleh makhluk Allah yang lainnya, ya. Contoh dulu Nabi Musa alaihissalam kan pernah mandi di sebuah sungai, bajunya diletakkan di atas batu, tiba-tiba batu ini bergerak, Pak, membawa lari baju Nabi Musa alaihissalam. Jadi batu bisa berlari, batang kurma bisa menangis. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk hakikatnya yang diciptakan oleh Allah semuanya bertasbih kepada Allah dengan caranya. Burung dengan mengepakkan sayapnya, kan gitu. Hakikatnya semuanya itu hidup. Kita saja yang menganggap bahwa ini benda mati, ini benda cair, ini benda hidup. Padahal hakikatnya semuanya adalah hamba di hadapan Allah. Nah, hadis ini juga menjadi pelajaran terkait dengan tarbiyah pendidikan gitu ya. Ketika ada orang menangis ya karena apapun kesedihannya, maka di antara sunnahnya ialah dengan dipeluk. Batang kurma saja ketika dipeluk oleh Nabi tangisannya berhenti, apalagi misalkan tangisan manusia. Misalkan istri kita menangis, anak kita menangis, dipeluk, Pak. Maka pelukan kita itu secara psikologi ya akan membuat perasaan mereka itu nyaman, diri mereka merasa aman ya dipeluk. Nah gitu. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi pelajaran terkait khutbah yang disampaikan di atas mimbar ya. Bagaimana hukumnya bagi khatib memegang tongkat saat khutbah? Jawabannya boleh ya, apalagi kalau hal itu diperlukan. Lantaran upami ninggal retorika berbicara akan pidakwah, Pak. Jantan lamun orang nyarios di hadapan umum teh kedah aya sesuatu yang dipegang agar menguatkan ungkapan yang akan kita sampaikan. Entah itu yang dipegang mic gitunya, entah itu yang dipegang mimbar, ada sesuatu yang digunakan untuk bertumpu ya, bertumpu. Itu biasanya lebih percaya diri. Nah, kabayang lamun misalkan di piwarang nyages di payun, teu aya biasa dicepeng. Kemudian orang nembean, demam panggung gitu. Sabi naon mah di dicepeng nah acuh akan piang. Ya. Maka untuk menghilangkan demam panggung atau nepi gugup itu biasanya orang meletakkan tangan di belakang, kos isik di tempat, atau meletakkan tangan di atas perut supaya lebih mantap lagi ya. Ini ilmu dalam retorika berbicara biasanya diajarkan seperti itu. Atau bagi orang yang gugup dikasih mic, pegang micnya kuat-kuat. Tapi tong dugi kahancur micna gitu. Pegang micnya kuat-kuat agar hilang rasa gugup atau demam panggung ketika berbicara di hadapan umum ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu diantara pelajarannya. Jadi boleh memegang tongkat, tapi tujuannya teknis ya. Tujuannya teknis, bukan bernilai ibadah. Karena kalau nilai ibadah dengan sendirinya itu harus berdasarkan dalil. Terkait megang tongkat itu mimbar, ini masalah teknis saja ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, berikutnya ialah babul khutbah qaiman, khutbah sambil berdiri. Ini hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qaiman. Beliau menyampaikan khutbah dengan berdiri. Nah, pernah disampaikan bahwa khutbah itu ada dua ya. Yang pertama ada khutbah ratibah, yang kedua ada khutbah aridah. Kalau ratibah itu khutbah yang rutin dilakukan oleh Nabi, seperti hanya khutbah di hari Jumat
kemudian khutbah di hari raya, ya, atau khutbah nikah dan lain sebagainya. Ada juga khutbah aridah. Biasanya Rasul perlu menyampaikan sesuatu kepada sahabat dan dilakukan selesai sholat, langsung Rasul menyampaikan khutbah. Nah, dianjurkan untuk khutbah itu sambil berdiri, qaiman. Bahkan sebagian ulama mengatakan hal itu wajib bagi khatib. Ya, itu kalau khatibnya mampu untuk berdiri. Tapi kalau khatibnya enggak mampu, misalkan ada khatib yang sudah tua, enggak mampu berdiri lama, atau memang khatib ini agak lagi sakit, hanya bisa duduk di atas kursi roda, tapi tetap beliau masih bisa menyampaikan khutbah Jumat, boleh khutbah sambil duduk. Tapi bagi mereka yang mampu, wajib menyampaikan khutbah sambil berdiri. Tsumma yaqudu tsumma yaqumu kama taf'alul an. Khatib berada di atas mimbar, beliau berdiri menghadap ke jemaah, kemudian mengucapkan salam. Ini tidak dijelaskan dalam hadis ini, dijelaskan pada riwayat yang lain. Nah, sebenarnya salam untuk khatib itu ada dua, Pak. Yang pertama, salam ketika dia masuk masjid, mengucapkan salam kepada jamaah. Ini sunnah secara umum. Apabila bertemu dengan sesama kaum muslimin, hendaknya mengucapkan salam. Kemudian salam yang khusus bagi khatib itu ialah ketika dia naik mimbar, menghadap ke arah jamaah, mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, kemudian dijawab oleh jamaah. Setelah itu khatib duduk. Jantan pamimbaran kepada ayah kursi atau napi tempat cali. Ini saya pernah, Pak, khutbah Jumat mungkin marbotnya itu lupa menyiapkan kursi. Nah, nalika badai khutbah teh ka mana kursina gitu, nya cingogo gitu. Nya cingogo ya. Kita bilang ini kursinya mah, oh lupa Ustaz, langsung buru-buru nyandak kursi anjeunna teh gitu. Jadi siapkan kursi. Kalau ini kan sudah sepaket ya, ada tempat duduknya, aya pamimbaranana. Nah, jadi setelah mengucapkan salam, khatib duduk kama taf'alul an, sebagaimana yang dilakukan di zaman sekarang. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini yaitu riwayat Abdullah bin Umar menjadi dalil disyariatkannya khutbah Jumat sambil berdiri. Nah, ini sunnah yang sabit, yang tetap dari Nabi SAW. Sepanjang hidup beliau melakukan khutbah sambil berdiri. Ya, walaupun ada sebagian khalifah kaum muslimin, di antaranya ialah Muawiyah. Nah, Muawiyah ini memang agak lain, Pak. Beliau itu suka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para pendahulunya. Nah, di antaranya ialah khutbah Jumat sambil duduk. Bahkan ketika sholat Id, beliau melakukan sholat dulu baru khutbah. Kan kedah nama khutbah heula nya nembe sholat. Alasana cenah lamun nya kos urang we alasan teh gitu. Lamun misalkan sholat heula kemudian khutbah jamaah sok bubar. Nah, maka beliau berinisiatif ketika sholat Id itu sebagaimana sholat Jumat, ya, khutbah dulu baru sholat. Dan pada saat itu ada seorang sahabat yang menegur Muawiyah, bahkan ditarik bajunya gitu ya, agar jangan melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ya, terkait dengan khatib yang duduk ketika menyampaikan khutbah, ini boleh kalau memang khatib itu tidak kuat berdiri lama atau khatibnya dalam keadaan sakit, ya. Tapi kalau mampu, wajib untuk berdiri. Adapun duduk bagi khatib itu ada dua, sebagaimana yang tadi disampaikan. Jadi ketika selesai mengucapkan salam dan setelah selesai menyampaikan khutbah yang pertama. Nah, itu disunahkan untuk duduk. Berikutnya ialah ucapan amma ba'du.
amma ba'du ya. Babun man qala fil khutbati ba'da tsana'i amma ba'du. Hadisnya ini dari Amr bin Taglib. Amr bin Taglib. Dari penulisan bedanya antara Umar dan Amr, kalau Amr itu ada wawu di hadapan ro, di depan ro-nya itu ada wawu. Maka kalau tulisannya gundul kita baca dengan Amrin. Tapi kalau di depan ro-nya itu enggak ada wawu, Umar. Umar. Hadisnya dari Amr bin Taglib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bimali au bisabyin, didatangkan di hadapan Nabi itu ialah harta dan tawanan. Ini setelah perang ya, setelah perang. Faqasamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Maka pada saat itu Rasul membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Cuman oleh Nabi ada yang dikasih, ada yang tidak. Ya, aya nu kenging bagian, aya nu henteu. Nah, ternyata ya kita melihat bahwa kenapa Rasul melakukan hal itu? Karena itu dilakukan tiada lain ialah untuk melembutkan hati bagi mereka yang masuk ke dalam kategori mu'alaf. Jadi mu'alaf itu Pak, ada kalanya orang yang baru masuk Islam, kemudian hatinya perlu dikuatkan, ya, yaitu dengan apa? Dengan kebaikan yang bisa kita lakukan, diantaranya dengan memberikan hadiah, ya. Karena ada kalanya kan mu'alaf itu ketika masuk Islam dia tidak punya harta benda yang ia bisa bawa, maka sebagai saudara muslim wajib kita membantunya. Kemudian ada juga kategori mu'alaf, ialah dari kalangan orang terhormat Pak, yang dipandang oleh kaumnya, maka dia juga masuk ke dalam kategori mu'alaf walaupun dia sudah lama masuk Islam. Untuk melembutkan hatinya agar keislamannya lebih kuat, maka diberi sesuatu. Jantan aya kalana jalmi teh kuat keislamanana, kiat keyakinanana dengan pemberian yang kita sampaikan kepada mereka. Ini bagian dari strategi dakwah. Jadi teknik dakwah lain mungko sekedar penyampaian berita atau napi informasi, ada juga dalam bentuk pemberian donasi, ya. Karena biasanya kalau orang hatinya sudah lembut, hatinya sudah luluh, direk dinasehatan model kumaha oge pasti nampi. Lantaran ada sebagian awam hanya akan nurut sareng tumut namun dipasihan kan gitu. Namun dipasihan. Diurangkan ayat istilah beras habis gitu. Beras habis. Nah, kalau misalkan dipenuhi kebutuhannya, maka biasanya hatinya lebih siap untuk menerima nasihat. Nah, ini bagian dari strategi dakwahnya. Nah, jadi Rasul memberikan kepada sebagian orang dan tidak ngasih kepada sebagian yang lain. Fabalaghahu anna alladzi lam yutihim atabu. Nah, seperti biasa kalau orang enggak kebagian tuh bawaannya protes, termasuk di zaman Nabi, ya. Bahkan menganggap Nabi itu tidak berlaku adil, padahal Nabi tahu bahwa kenapa beliau melakukan hal itu ada tujuannya. Lalu Nabi pun menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Nah, seperti biasa khutbah Nabi itu diawali dengan hamdalah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik khutbah di hari Jumat, baik khutbah di hari raya, baik khutbah ketika pelaksanaan sholat istisqa, baik khutbah nikah, seluruh khutbah Nabi itu diawali dengan ucapan alhamdulillah. Bahkan dalam hadis sahih kita mengenal istilah khutbah hajah, khutbatul hajah.
di mana Nabi mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian membaca 3 ayat. Nah, beres memuja Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul mengucapkan amma ba'du. Kantos ngadangu Pak, khatib mengucapkan amma ba'du. Naon ari amma ba'du teh hartosna adapun setelah itu. Dalam artian adapun setelah mengucapkan hamdalah atau pujian kepada Allah. Jadi amma ba'du itu oleh para ulama itu diistilahkan dengan faslul khitab. Faslul khitab, jadi pemisah antara muqaddimah dengan materi yang akan disampaikan. Nah, maka dipisah dengan kalimat amma ba'du. Imam Ibnu Taimiyah bahkan menganggap kalimat ini bagian dari sunnah yang hendaknya diucapkan oleh khatib, dan ketika dia mengucapkannya insya Allah dia mendapatkan pahala karena hal itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat pada saat itu? Wallahi, demi Allah. Nah, ucapan sumpah itu biasanya dikeluarkan ketika ingin menguatkan ungkapan yang akan kita sampaikan. Wallahi, demi Allah, inni la'u'ti rajulan, sesungguhnya aku memberi kepada sebagian orang dan tidak memberi kepada yang lain. Walladhi atrukuhu ahabu ilayya nafsi, dan demi Allah kata Rasul, mereka yang aku enggak beri harta atau ghanimah lebih aku cintai sebagaimana aku mencintai diriku. Walakinni uti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaz'i wal hala. Kenapa aku memberi kepada sebagian orang? Karena tujuannya tiada lain adalah untuk meluluhkan hati. Karena sebagian dari mereka ketika masuk Islam mereka ditimpa kesedihan, ya, mereka mendapatkan keterpurukan. Maka untuk melembutkan hati diberilah pemberian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubi minal ghina. Adapun yang aku enggak beri, kata Nabi, karena aku yakin mereka adalah orang-orang yang sudah teguh keimanannya, mereka yang sudah kuat keislamannya, dan mereka yang sudah cukup, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihim Amr bin Taghlib. Nah, di antara orang yang dianggap sudah kuat keimanannya ialah sahabat Amr bin Taghlib. Wallahi ma uhibbu anna li bi kalimatin Rasulillah umrun ni'am. Kata Amr, apa yang dikatakan oleh Nabi itu sangat membahagiakan hatiku, sebagaimana seseorang mendapatkan kendaraan yang mewah pada saat itu. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, jadi hadis ini pelajaran bagi kita terkait dengan ucapan khatib saat menyampaikan khutbah, yaitu diawali dengan memuja atau memuji serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan baiknya memang ketika menyampaikan pujian kepada Allah sesuai dengan kalimat yang ma'thur dari Nabi. Karena ada sebagian khatib memang sangat berinovasi gitu, punya kreativitas tersendiri. Jadi ketika menyampaikan muqaddimah itu dengan menggunakan kalimat yang lain, ya walaupun tetap di dalamnya ada kalimat hamdalah, nggak jadi masalah ya. Tapi yang lebih utama gunakan kalimat khutbah yang disilakan dengan khutbatul hajah, karena itulah yang biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga ada hadis dari Jabir. Kalau di sini hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwasanya Rasulullah SAW qoma asyiyatan ba'da sholat.
Rasul berdiri pada sore hari setelah sholat asar. Fatasyahada, kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Wa athna 'ala Allah, dan memuji Allah. Huwa wa ahluhu, thumma qala amma ba'du. Ini bagian dari faslul khitab yang tadi disampaikan. Kemudian ada juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi naik ke atas mimbar. Wa kana akhiru majlisin jalasahu muta'attifan milhafatan. Adalah beliau bersandar pada bahunya dan mengenakan selimutnya. Beliau membalut kepalanya dengan sorban. Kemudian beliau memuji Allah dan memujanya. Setelah itu beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, ilayya, perhatikanlah aku. Nah, jadi boleh khatib menyampaikan kepada jemaah, coba diperhatikan, ya, coba diperhatikan. Karena biasanya kalau khutbah Jumat itu sebagian orang bawaannya lagaut. Di samping nundutan, mereka suka melakukan hal yang sia-sia. Nah, di antaranya ngoprek, sajadah. Kalau di zaman Nabi itu memainkan pasir atau kerikil. Barang siapa yang memainkan kerikil, kata Nabi, sungguh dia lagaut, telah melakukan hal yang sia-sia. Nah, kalau terjadi hal itu, boleh sebagai khatib dia mengingatkan jemaah. Kepada jemaah, coba diperhatikan ke depan, ya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ya, selama jadi mustami, ya, yang ada itu memang khatib mengingatkan kepada anak-anak agar jangan ribut ketika khutbah berlangsung, ya. Nah, lalu beliau mengucapkan amma ba'du. Sesungguhnya kaum ini adalah dari kaum Ansor yang akan menjadi sedikit dan menjadi banyaknya orang-orang. Maka barang siapa yang menjadi pemimpin umat Muhammad lalu dia mendatangkan bahaya bagi seseorang atau dapat memberikan manfaat bagi seseorang, maka hendaklah dia menerima yang terbaik dari mereka dan meninggalkan yang buruk. Falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, jadi hadis ini menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan wasiat Nabi kepada sahabat Ansor agar memaafkan kesalahan mereka, karena yang namanya manusia tidak lepas dari khilaf dan salah. Kesalahan yang ada dimaafkan, kebaikan yang ada hendaknya dibalas, ya. Minimal kita mendoakan kebaikan bagi mereka yang berbuat baik kepada diri kita. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi pelajaran mengenai jumlah sahabat Ansor yang sedikit. Ini bagian dari kemukjizatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada akhirnya sahabat Ansor ini sepeninggal Nabi atau sahabat pada umumnya, mereka itu hijrah meninggalkan kota Madinah. Jadi kekhilafahan kaum muslimin itu awalnya ibu kotanya di Madinah, kemudian beralih ke negeri Syam, kemudian beralih ke Baghdad, gitu ya. Ini tiga tempat ini menjadi titik atau sentral pemerintahan kaum muslimin semenjak dulu, ya. Itu mungkin ibu bapak yang Allah muliakan. Baik, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, mangga. Bukan yang lalu kan kita di sini membahas tentang bacaan rukun dan sujud. Di mana waktu itu bacakan hadis bahwa yang redaksi subhanallah wa bihamdihi Alhamdulillah itu dibacanya satu kali kan? Iya. Setelah saya googling itu pokoknya ada juga hadis yang lain yang juga dua-duanya dari Bukhari Muslim. Di sana memang Rasul itu memperbanyak hadisnya, memperbanyak tinggi itu. Boleh dibacakan hadisnya, Pak? Ya, ada. Soalnya walaupun ini warnanya agak kecil, di sini
Ini dari Aisyah juga sama ya. Iya. Kalau yang ini wajib kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru. Iya. Yuksiru banyak pula biru ini. Nah terus namanya sholat sajadah sama biasanya subhanallah kita berdiri. Kalau teman-teman di sini bahasa Indonesia saya saat ruku dan sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa. Iya. Subhanallah kita Allahumma kulli itu Pak. Jadi ini sama dua-duanya. Yang pertama juga Bukhari Muslim. Iya. Yang kedua itu Bukhari Muslim. Maka di dalam artikel ini disebutkan nomor hadisnya. Iya. Ya, jadi terus terang aja waktu Pak Guru mengatakan ini tadi, Iya. saya tidak bawa. Iya. Karena mungkin teman-teman mendengar di sini, karena kami atau saya itu selalu membaca hadis. Terus setelah membaca hadis ini saya mulai baca. Iya. Iya. Jadi kalimat yuksiru itu bisa dipahami ialah bacaan ruku dan sujud di akhir hayat beliau. Beliau banyak membaca itu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Lantaran mengamalkan surat An-Nasr. An-Nasr itu kan pertanda bahwa usia Nabi itu tidak lama lagi. Menjelang wafat, beliau lebih banyak membaca kalimat itu ketimbang kalimat yang lain. Itu yang dipahami dari yuksiru. Berbeda hanya hadis yang terkait dengan Subhana Rabbiyal A'la itu dicantumkan bilangannya 3 kali. Subhana Rabbiyal Adzim. Nah, jadi yang saya pahami kalimat yuksiru itu seperti itu. Jadi tidak dibaca berulang-ulang sebagaimana Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal Adzim. Walaupun tidak masalah kalau orang ketika ruku dan sujud ingin memperbanyak doa itu. Tetapi kalimat yuksiru yang saya pahami tidak sebagaimana kalimat Subhana Rabbiyal A'la yang dibaca berkali-kali. Jadi pada prinsipnya yang kalimat Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli itu dibaca 1 kali. Adapun kalimat yuksiru yang Bapak sampaikan itu konteksnya menjelang akhir hayat Nabi, beliau banyak membaca zikir itu ketimbang zikir ruku dan sujud yang lainnya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa bacaan ruku dan sujud itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Nah itu Pak yang saya pahami dari kata yuksiru. Ya walaupun tidak dilarang untuk memperbanyak doa itu mau 3 kali, mau lebih dari 3 kali juga mangga. Apalagi di kalimat itu ada doa. Khususnya di waktu sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ada kalimat Allahumma gfirlinya. Senang sekali. Iya, mangga gitu. Baik, ada lagi yang mangga. Itu terkait jemaah masjid yang sholat Jumat kan dari sudah dilarang untuk ngobrol ya. Tapi untuk zaman sekarang tuh malah jadinya tidak ngobrol tapi main HP. Nah itu hukumnya seperti apa? Apakah perlu dikaji? Itu bagian dari lagaut kan, sesuatu yang memalingkan, melalaikan ketika khutbah. Ya tentunya hal itu bisa mengurangi pahala sholat Jumat. Maka ya ini masalah teknis, ada baiknya memang kalau hal itu dikhawatirkan, silakan dari pihak DKM untuk memberikan himbauan. Di samping himbauan yang tertulis, ya misalkan ya selama sholat atau pelaksanaan Jumat HP dimatikan atau di silent, itu juga disampaikan secara lisan oleh DKM masjid gitu ya. Karena boleh jadi ada jamaah ketika masuk masjid lupa, bukan sengaja menyalakan HP tapi lupa mematikan handphonenya tuh. Jadi boleh diingatkan ya. Demikian Pak Heri ya. Baik, itu mungkin ya jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.